Perkenalkan, nama saya Hana dari Jurnalis Mansa. Di sini saya akan menanyakan bagaimana tanggapan Bapak mengenai virus pandemi COVID-19 ini. Ya, virus pandemik itu kan kita semua udah tahu ya bahwa ini adalah sebuah penyakit yang memang menjadi pandemi, menjadi berarti dalam hal ini menjadi menular, dan ini juga menjadi isu global dan memang menjadi penyakit yang memang secara global gitu. Jadi kita harus mengantisipasinya dengan baik sebagai bagian daripada masyarakat nasional maupun global gitu. Selanjutnya, apa yang Bapak rasakan dan aktivitas apa saja yang Bapak lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Yang saya rasakan bahwa dunia ini sedang berubah gitu ya. Jadi dunia berubah dan kita baru tersadar bahwa perilaku manusia itu sudah berubah gitu. Dari yang dulunya segala pertemuan itu adalah wajib ya, kita bertemu tatap muka, salaman. Dengan adanya COVID ini merubah, justru menurut saya ini mengingatkan kita bahwa dunia udah berubah, bahwa perilaku manusianya juga harus berubah. Contoh yang saya rasakan dengan online. Dulu ketika kita mengkampanyekan apa yang disebut dengan blended learning di Universitas Nusa Putra, mahasiswa dan dosen terkaget-kaget gitu. Seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang tidak bisa pendidikan itu dilakukan secara online. Dengan adanya COVID ini justru menjadi legitimasi kebenaran itu, bahwa online itu memang sudah mutlak dan harus dilakukan. Nah, mungkin bahasa saya kalau di ini kita bicara mensyukuri segala sesuatu yang kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan pandemi ini Allah sudah mengingatkan bahwa dunia udah berubah, cepat kamu berubah gitu. Nah, misalnya negara maju sudah berubah menggunakan sistem online learning. Nah, kita masih menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan, dan manusia-manusia yang memang kebanyakan tidak mau berubah dengan situasi yang ada. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya saat ini belajar menerima gitu. Kita belajar menerima bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa kita juga harus berubah, dan memang dunia juga berubah, dan saya sendiri melakukan aktivitas yang memang sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya WFH gitu kan. Banyak-banyakin kita melakukan pertemuan secara online gitu. Nah, banyak lakukan hal-hal positif. Salah satunya adalah kita juga menjaga kesehatan dengan selalu berusaha melakukan kegiatan olahraga rutin setiap paginya. Itu aja. Nah, lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai perkuliahan di masa pandemi sekarang? Perkuliahan di masa pandemi itu, kalau untuk perguruan tinggi ya khususnya, ini sebenarnya sudah keharusan gitu. Bisa Anda bayangkan bahwa dunia ini sekarang sudah ada infrastruktur online gitu. Dan sebenarnya tidak mengganggu apa-apa, cuman masalah mindset saja yang tidak bisa berubah gitu. Jadi secara akademik semua berjalan kalau semuanya ngikutin rule of game-nya gitu. Nah, kalau misalnya sifatnya praktikum gitu ya, yang memang memerlukan kehadiran, saya rasa kita akan memberikan keleluasaan gitu untuk belajar di kampus gitu. Misalnya laboratorium, pengelasan gitu ya. Kita kan belum ada. Mungkin suatu saat nanti kalau dunia ini sudah sangat maju dan kita sudah berubah, mungkin praktikumnya sendiri udah virtual reality gitu ya. Cara ngelas bagaimana orang mesin misalnya. Itu memang harus kita pikirkan ke sana gitu. Jadi intinya menurut saya perkuliahan tidak ada masalah. Seharusnya anak muda harusnya mendukung, senang gitu. Kecuali anak muda yang tidak siap berubah gitu. Itu saja sih intinya gitu. Lalu apa yang Bapak ingin sampaikan seputar perkuliahan di tengah pandemi ini terhadap para mahasiswa? Jadi
saya sih ingin sampaikan kepada khususnya mahasiswa Universitas Nusa Putra, cobalah berubah gitu. Mindsetnya berubah. Dunia ini udah berubah. Ya, udah zamannya global. Anda bisa connecting dengan siapapun. Dosen dengan siapapun dimanapun berada. Mindsetnya berubah, nyamankan diri kalian dengan cara belajar online. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan kesempatan ini adalah kesempatan terbaik ya dengan adanya pandemi ini untuk merubah cara pikir kita, perilaku kita gitu. Makanya saya juga akan mengikuti apa himbauan dari Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahwa perkuliahan itu harus online minimal 1 semester ini, dan bahasanya bukan anjuran saja, tapi untuk perguruan tinggi khususnya wajib online gitu. Nah, ini tantangan sebenarnya. Nah, saya berharap mahasiswa Nusa Putra untuk bisa berubah gitu. Cara pikirnya bahwa online ini memang sudah dunianya, sudah keharusan, dan jangan lagi mendikotomikan antara offline dengan online gitu. Bangun jejaring sosial secara online, dan ujung-ujunglah bangun community kalian, community keilmuan. Dan sekarang juga pekerjaan itu banyak yang bisa dilakukan dengan online. Mungkin ini bagi sebagian orang yang tidak bisa mengantisipasi perubahan, ini akan terkaget-kaget. Tapi begitu sekarang ada, mereka terpaksa gitu ya, ikut misalnya yang online hanya Zoom saja gitu. Sebenarnya itu juga bukan online yang sebenarnya gitu. Kita punya standarisasi. Dan alhamdulillah semester 1 anak-anak reguler dan reguler pun sudah belajar minimal 1 mata kuliah secara online kan, seperti itu gitu. Nah, kalau dengan cara itu ya, dengan adanya Covid terus anjuran online ini, sebenarnya khusus anak Nusa Putra itu tidak harus ada masalah gitu. Dan ini yang harus menjadi poin, bahwa mahasiswa Nusa Putra khususnya harus bisa berubah dan mengikuti perubahan yang ada. Nah, setelah itu apa saja yang menjadi suka dukanya Bapak ketika di masa pandemi sekarang? Begini ya, kalau bicara tentang suka dukanya dalam setiap kehidupan itu sebenarnya relatif sama ya. Kehidupan bahagia, susah, itu nilainya kan tergantung keberadaan orang itu, memaknai gitu ya. Kalau saya senangnya ya, dengan ada pandemi ini ada semacam kebersamaan masyarakat untuk saling membantu ya. Misalnya dengan adanya ini banyak yang tidak bekerja, kepedulian sosial meningkat, saling membantu meningkat dari sisi sosial ya. Nah, dari sisi perilaku manusia, saya juga merasa senang. Semua masyarakat sekarang sudah mulai belajar tentang dunia baru kita gitu. Apa yang disebut dunia baru, yaitu sistem online ya, bahwa dunia udah berubah. Sosial kulturnya sudah berubah. Nah, ini saya juga senang, berarti masyarakat sudah mulai bisa berubah. Secara saya pribadi ya menganggap bahwa saya senang apa yang saya kampanyekan selama ini, belajar blended learning online gitu ya, itu menjadi hal sesuatu yang dibenarkan saat ini. Kemarin kita susah menjelaskan kepada orang lain bahwa kita harus ini. Nah, tentu ada tantangan-tantangan kan, dari mahasiswa juga, dari dosen juga, dari masyarakat juga, masih tidak bisa menerima. Dengan ada ini saya senang menjadi delegitimasi bahwa ini menjadi keharusan. Kalau dukanya lebih banyak, kita dari sisi sosial ya, silaturahmi kan, kadang-kadang kan kita karena kebiasaan kita silaturahmi secara fisik, kita nggak bisa, misalnya interaksi anak-anak kita, misalnya harusnya bisa berolahraga, main gitu ya. Dan itu pendidikan juga bukan hanya sekedar bicara tentang belajar ya, tapi interaksi sosial itu juga salah satu adalah pendidikan, membangun karakter. Misalnya mungkin adik-adik yang
berorganisasi agak dikurangi ketemunya gitu. Tapi sebenarnya harusnya konsepnya berubah gitu. Online saja misalnya. Nah, seperti teman-teman yang dari jurnalistik itu juga berubah perilakunya. Bisa aja wawancara kan secara online. Bisa memberitakan yang ada di Zoom, beritain dong gitu. Jangan diem aja gitu. Dunia udah berubah gitu loh. Jadi kebiasaan itu harus dirubah. Nah, pelan-pelan gitu ya. Gitu. Itu saja sih menurut saya. Lalu ada nggak sih saran terbaik yang menurut Bapak untuk kondisi seperti ini? Saran terbaik bagi saya satu hal. Jangan kita bicara mengambil hikmah ya. Jangan terlalu paranoid ya. Penyakit itu ada faktanya dan memang terjadi. Masyarakat juga banyak yang sudah terjangkit. Satu hal, kita harus berhati-hati. Memang penyakit itu ada dan kita berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Tapi kita jangan paranoid gitu. Kita juga mengambil hikmah dari semua kegiatan atau kejadian ini gitu loh. Banyaklah belajar, jaga kesehatan, lebih bisa membuka wawasan gitu. Jadi ketika kita punya handphone, punya perangkat elektronik, gunakanlah untuk belajar gitu loh. Seperti itu. Gunakan waktu luang Anda bersama keluarga gitu. Ya, ketika Anda sekarang nggak harus kuliah aja, misalnya ketemu dengan keluarga terus saat ini, dengan ibu, dengan bapak, mahasiswa kan bisa interaksi lebih mendekatkan kepada keluarga pemilih gitu. Seperti itu menurut saya. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan terakhir, beberapa minggu yang lalu kami sudah menanyakan tanggapan para mahasiswa tentang perkuliahan di tengah pandemi ini. Nah, jika berkenan, mohon Bapak bisa melihat tanggapan mereka terlebih dahulu tentang yang telah kami rangkum. Perihal pembayaran SPP per semester. Karena saya kelas karyawan, sehingga pekerjaan saya juga terganggu karena COVID-19 ini. Jadi untuk membayar SPP sedikit ada kendala. Oleh karena itu, saya meminta keringanan di pembayaran SPP. Karena tidak memakai fasilitas kampus, mohon ada keringanan. Terima kasih. Gini ya, intinya keringanan itu kan ada ya di kampus itu. Tapi kalau alasannya itu yang kurang masuk akal ya, secara ini ya, saya mengkritisi saja pertanyaan yang kadangkala bicaranya menurut saya agak ngawur gitu ya. Begini ya, dunia sudah berubah. Ya, kalian belajar secara online itu adalah fasilitas online. Ya kan? Dosen juga belajar gitu. Lalu apa sih yang didapatin kalau nggak online? Antara yang online dengan tidak, kehadiran ke sini, kan? Apa suasana kehadiran? Kan itu kan pemerintah juga yang melarang gitu kan? Kita tidak mungkin gitu ya. Tapi interaksi antara dosen tetap sama, fasilitas itu sama, gitu kan gitu loh. Terus kalau memang kena dampak, ya, kan ada mekanismenya. Saya rasa mungkin kurang update aja itu mahasiswanya menurut saya gitu. Kurang update aja mahasiswanya, tinggal datang bawa orang tua minta keringanan itu clear sebenarnya gitu. Tapi kalau ngomongin alasannya fasilitas itu menurut saya sesuatu yang absurd dan mengada-ada sebenarnya gitu. Ini harus saya tegaskan, mahasiswa juga bertanya harus berbobot juga kan gitu, seperti itu. Ya, terus apa lagi tadi? Selanjutnya, saya berharap tidak setiap minggunya diberi tugas, karena pada pertemuan offline pun tidak setiap minggu diberi tugas, kuis ataupun diskusi. Begini, dosen itu punya ukuran pencapaian ya kan? Yang namanya ukuran pencapaian, tentunya dosen juga tahu kemampuan mahasiswa itu sendiri. Jadi anak ini kan mau targetnya ini gitu ya. Dia harus dikasih tugas ini gitu loh. Kalau nggak mau dikasih tugas, gimana mau kuliah gitu. Kan kita tuh belajar, ketika kita belajar sesuatu, kenapa sih kalian masuk ke sini? Berarti kan Anda bersiap dengan konsekuensinya. Anda belajar, oh ini ada mata kuliahnya, pertemuannya seperti ini. Berarti ketika Anda mengingkari tidak mau itu, ya udah nggak usah kuliah di sini kan? Itu sederhananya cara berpikir, gitu ya.
Ini logik yang harus dimengerti gitu. Ini ada standarisasi. Kalian tidak mau. Kenapa kalian mau sertifikatnya? Gitu loh. Kalau enggak, ya kan enggak akan lulus. Ya terima konsekuensi itu gitu kan gitu. Dimanapun saya rasa kampus apapun punya standarisasi dan dosen apapun kecuali ada sesuatu yang memang di luar konteks akademik gitu loh. Rektorat bisa menegur dosen itu gitu. Tapi konteksnya akademik, pertemuannya sekian, tugas ada tugas, ya terima dong gitu loh. Adapun nanti penilaian dosen ya itu nggak bisa gitu. Kita mengjustifikasi nggak boleh gitu. Itu. Terus apa? Mentang-mentang kuliah online jadi perkuliahan teh anu ngumpulkeun tugas eta we nu hadir. Lamun deui di absen ieu geus ngumpulkeun teu di absen deui aduh. Jadi terus gimana? Jadi ieu teh perkuliahan online atau naon sih ngaranna? Da atuh Ibu, Bapak kalian juga bisa ngabsen atau memenuhi kewajiban. Kalian teh bukan sekedar ngasih tugas sungkul, misalnya nanya kabar kita dan ngobrol juga itu bisa kan? Pas saat perkuliahan bisa ini loh yang kadang kita lakuin. Lalu di perkuliahan biasa bisa kenapa di online nggak bisa. Tapi saya juga masih berterima kasih banyak kepada ibu bapak, dan saya juga tahu cari materi itu teh susah. Terima kasih teh karena kalian juga saya masih mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan untuk dosen yang sepemikiran dengan saya, kalian emang dosen terbaik, hehe. Dan untuk semuanya tetap jaga kesehatan, semangat, dan terus jadi orang baik. Terima kasih sudah membaca, dan salam hangat untuk kalian beserta keluarga semuanya. Jadi begini ya, kita kan ada pertemuan ya, adik-adik itu. Pertemuan itu kan ada sistemnya. Di situ kan ada pertanyaan, dijawab tidak. Kan itu nilai absen. Itu bukan tugas, pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan di situ ke setiap minggu kan selalu ada, benar nggak? Itu kan. Nah, itu adalah pertanyaan, dan itulah interaksi yang dinilai itu adalah absensi seperti itu. Kalau ada dosen dihubungi, sekalian mau tanya sesuatu tidak mau menjawab, itu baru problem, ya. Tapi kalau memang itu sistem sudah ada dan memang kewajiban online standar internasionalnya, ya, untuk join Zoom yang seperti itu cuma 4 kali sebenarnya. Karena orang kalau sudah 60 menit melihat video itu jenuh dan nggak baik. Nah, justru orang yang online-nya terus melototin itu yang salah sebenarnya gitu loh. Itu udah ada aturan UNESCO-nya gitu. Makanya kita membatasi pertemuan secara pakai Zoom meeting kayak gitu, itu dibatasi 60 menit sebenarnya atau jam gitu. Dan disitulah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu, presentasi-presentasi yang selalu ada dalam software online kita itu adalah yang sudah terstandarisasi. Itu yang harusnya dimengerti juga oleh mahasiswa gitu. Tapi kalau mahasiswa nggak mau tugas, tadi saya jelaskan, sangat aneh pertanyaannya gitu kan gitu loh. Terus apa lagi? Coba, ayo. Lalu ini kepada rektor, mohon percepat masuk perkuliahan. Nah, itulah yang sebenarnya tojaiyah gitu loh. Sesuatu yang tidak mau berubah kalian ya gitu. Cobalah move on ya. Hidup ini kan harus berubah. Mahasiswa itu agen of change. Harusnya mahasiswa yang bisa mencontohkan kepada masyarakat. Ya, saya terus terang sedih gitu. Kalau ada pemikiran mahasiswa yang pingin cepet-cepet ketemu gitu ya, perkuliahan seperti biasa, melanggar protokol kesehatan, nilai-nilai yang sedang ada di sini, justru kemunduran. Saya merasa bersedih, kenapa? Berarti saya tidak bisa meyakinkan atau menyadarkan mahasiswa saya untuk move on, untuk berubah. Nih dunia itu udah berubah gitu. Kalau saya justru bersyukur dengan adanya ini diingetin gitu loh. Kalian itu ketika ngelamar nanti, kalian bisa ada lowongan dari Amerika, dari mana. Karena sudah terbiasa kuliah online. Tiba-tiba kalian kembali ke zaman
prasejarah bisa dikatakan. Pingin ketemu apapun harus muka saja gitu loh. Ini mahasiswa yang nanyakan itu perlu merenung lah gitu ya. Justru saya sedih dengan pertanyaan yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Harusnya nggak ada pertanyaan kayak gitu loh, seperti itu. Oke, jadi intinya harus seperti itu ya. Jangan nanti kita online nih ya, nggak apa-apa. Pertemuan kayak gini sih nggak apa-apa, tapi aku harus agak jauh, ikut protokol. Bukan takut kita ya, ingat ya. Cuman tertib gitu, ikutin protokol yang ada gitu ya. Justru kita menjalankan ini adalah dalam rangka kita ingin berubah ya. Nah, kalau pemerintah langsung menyatakan tidak boleh, ya kita jangan melanggar gitu loh. Adapun nanti tong nempi kayak gini ya. Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa mengantisipasi masa depannya, ya. Orang yang namanya belajar itu orang yang bisa memprediksi. Makanya ada bahasa iklan gini. Orang beruntung, orang bejo itu bisa dikatakan adalah orang pintar. Tapi orang pintar yang tidak beruntung itu adalah orang bodoh. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian merasa pintar atau bisa memprediksi masa depan, bisa bersaing di masa depan, dan orang yang nggak punya ilmu, dia nggak bisa bersaing di masa depan. Contoh misalnya, ketika lowongan pekerjaan ini sudah berubah, sekarang ada di mana-mana, secara online Anda bisa mengerjakan, tapi Anda tidak memprediksi bahwa pekerjaan akan seperti itu, problem kita. Tidak beruntung kita gitu. Tapi kalau kalian sekarang sudah, kenapa saya mewajibkan anak reguler harus online? Justru saya sebagai rektorat punya visi dan punya harapan dan ada kekhawatiran masa depan itu pekerjaan itu akan seperti itu. Anak-anak kalau nggak biasa dengan itu bahaya gitu loh. Nah, saya malah bahasanya ini diingatkan gitu loh gitu. Pemerintah juga negara diingatkan, cepat-cepat loh kasih izin online. Semua perguruan tinggi dikasih. Metodenya bagaimana? Jangan kita berpikir terus ke belakang. Nah, mungkin menteri yang baru ini mungkin akan berpikir dengan cara ini. Oh, gitu ya. Seperti itu ternyata bagus, baik gitu. Di Harvard saja udah 10 tahun yang lalu sudah mulai. Gitu loh. Nah, kalau kita insya Allah kita udah mulai dari 2018 kan, Nusa Putra mulai online itu. Ada yang blended learning, ada yang online. Ada yang mahasiswa reguler wajib, makanya kan kalian ya mahasiswa reguler online itu salah satu untuk antisipasi ke depan.